Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih di dalam pembahasan hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Di antara hadis tersebut yang diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabu jahannam wa tughillu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi layla khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Rawahu Tirmizi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian puasanya, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit, dan wa tughlaq fihi abwabu jahannam, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu jahannam, dan dibelenggu, diikat, dibelenggu di dalam bulan tersebut maradatus syayatin, jadi syaitan-syaitan, lillahi fihi lailah, di dalam bulan Ramadan, fi lailah, ada satu malam, khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa diharamkan kebaikannya, maka dia telah terharamkan, terharamkan atau jauh. Jadi ini kemuliaan daripada bulan Ramadan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu surga, tutup pintu neraka. Di dalamnya ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang Allah haramkan keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia telah terharamkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis setelahnya yang diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfur rajul dzukirtu indahu falam yusalli alayya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis lain yang diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfur rajul. Ragima anfur rajul itu kinayah. Arti aslinya alsaqa anfuhu biturab. Ragima anfu artinya hidungnya terkena tanah. Tapi maksud daripada perkataan itu apa? Hina. Jadi arti ragima anfur rajul, hidungnya menempel di tanah. Orang bagaimana kalau orang jatuh hidungnya tertempel di tanah? Hina. Jadi ini ragima anfur rajul, hina. Di dalam riwayat wailun, celaka. Man dzukirtu indahu, siapa yang aku disebutkan indahu, di hadapannya, di sisinya, falam yusolli alayya, maka dia tidak berselawat atasku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waragima anfur rajul, dan hina seseorang dakhala Ramadan, masuk bulan Ramadan, summa insalaha, kemudian keluar bulan Ramadan, qabla an yughfarlah, sebelum diampuni dosanya. Waragima anfur rajul, dan hina seseorang adraka abawaihi, mendapatkan kedua orang tuanya, indal kibar, ketika mereka sudah lanjut usia,
ketika mereka sudah tua, falam yudkhilahul jannah, keduanya tidak bisa memberikan dia surga. Jadi ini salah satu kemuliaan, hadis kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah bilang hina orang. Di dalam riwayat dikatakan wailun, celaka bagi orang yang mana namaku disebutkan di sisinya tapi dia tidak berselawat kepadaku. Dan hina mereka yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya sebab ampunan yang Allah bentangkan. Allah bentangkan sebab ampunan di bulan Ramadan dengan seluas-luasnya. Tinggal kita cari sedikit, tinggal kita ada kemauan sedikit, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan ini sangat hina, karena dia sudah terlalu jauh. Dia sudah terlalu jauh belok, melenceng daripada ajarannya Allah, sehingga dia tidak dapat sama sekali ampunannya Allah. Puasa dapat ampunan, makan sahur dapat ampunan, buka puasa dapat ampunan, sholat tarawih dapat ampunan. Jadi banyak ampunan yang Allah yang Allah bentangkan di bulan Ramadan, tidak ada yang dia dapat. Keluar bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ini seorang yang hina, kata Rasulullah. Di dalam yang ketiga, hina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya besar, sudah tua. Orang tuanya hidup sampai di usia lanjut, di usia rentah, di usia tua. Dia, orang tuanya tidak bisa memberikan dia masuk surga. Maka orang yang anak tadi itu hina. Kenapa? Karena gampang masuk surga ketika orang tua kita sudah berada di dalam usia tua. Berbakti sama mereka di dalam usia tua mereka, itu jalan tercepat yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya ada tua, hidup sama dia, dia tidak bisa dapat surganya Allah dengan berbakti kepada orang tuanya, itu hina. Gampang dia mendapatkan. Jadi ini cara cepat yang Rasulullah bilang, ini cara cepat untuk mendapatkan surga dengan berbakti kepada orang tua ketika mereka di waktu tua. Bukan ketika orang tua di waktu tua sudah saling dorong, sama kau saja. Anak-anak saling menolong, kau rawat saja orang tua, kau rawat saja ibu, kau rawat saja ayah. Saling dorong. Sudah, jangan sama saya di rumah, tidak ada orang di rumah, kau saja yang ambil. Justru kita di waktu mereka lagi tua, ketika kita merawat mereka, menjaga mereka, itu jalan tercepat untuk masuk surga. Kalau kita tidak bisa masuk surga, mereka di waktu tua tidak, dengan berbakti tidak bisa kita masuk surga di waktu mereka tua, itu jalan hina, kata Rasulullah SAW. Di dalam riwayat celaka. Sekarang tidak, ketika orang tua saling mendorong, kasih masuk panti jompo lah, atau dia bayar orang untuk merawat orang tuanya, itu cepat. Dengan kita berbakti kepada orang tua di waktu mereka tua, itu jalan cepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak yang sering kita pelajari daripada kisah-kisah orang-orang soleh mendapatkan kemuliaan karena berbakti kepada orang tua. Di antaranya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kemudian hadis setelahnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ajurah radhiyallahu anhu, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhdurul mimbar fahadarna falam martaka darajah gala amin, falam martaka darajah atsaniyah gala amin, falam martaka darajah tsalitsa gala amin. Jadi hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, uhdurul mimbar, ayo hadir ke mimbar. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika ada penyampaian yang ingin disampaikan, penyampaian penting, disuruh kumpul. Rasulullah tidak kalimat khutbah di dalam hadis-hadis, di dalam sejarah bukan cuma untuk khutbah Jumat.
tapi biasanya ada penyampaian, ada mau perang, ayo kumpul di mimbar. Kemudian Rasulullah menyampaikan, di sana kita mau begini. Jadi ini Rasulullah bilang, ayo hadir ke mimbar, kumpul di mimbar. Ketika fahadarna, maka kami para sahabat semuanya hadir, kata Sayyidina Ka'ab. Falamma irtaqad darajah, ketika Rasulullah naik satu tangga di mimbar, Rasulullah berkata amin. Derajat kedua Rasulullah naik, Rasulullah bilang amin. Derajat ketiga, tangga ketiga Rasulullah naik, Rasulullah bilang amin 3 kali. Falamma nazala gulna, ketika Rasulullah sudah turun dari mimbar, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an, kami telah mendengar dari engkau hari ini ma kunna nasma'u, yang kami tidak pernah dengar sebelum-sebelumnya. Qala inna Jibril alaihi salam aradali faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lah faqultu amin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepada saya mengatakan ba'uda man adraka Ramadan, semoga dijauhi dari rahmat Allah siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfarlah, maka dia tidak mendapatkan ampunannya Allah. Maka qultu amin, kata Rasulullah, saya berkata amin. Kemudian Jibril lagi berkata, falamma ragaitu tsaniya, ketika aku ragaitu naik di tangga kedua, Jibril berkata, ba'uda, semoga Allah menjauhi atau semoga jauh dari rahmatnya Allah, man dzukirta indahu, siapa yang engkau disebutkan di sisinya, falam yusalli alaik, maka dia tidak berselawat atasmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqultu amin, maka Rasulullah bersabda amin. Falamma ragaitu tsalitsa, ketika aku naik tangga ketiga, Jibril berkata, ba'uda, semoga dijauhi dari rahmatnya Allah, man adraka abawaihi, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya al-kibar, di waktu lanjut, di waktu rentah, di waktu tua, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, maka dia tidak bisa masuk surga. Qultu amin, maka aku berkata, kata Rasulullah, amin. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya. Warawat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza Ramadan, ini bulan Ramadan, qad jaa, telah datang, tuftah fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, wa tughillu syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, bu'dan, jauh dari rahmatnya Allah, liman adraka Ramadan, bagi yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfarlah, maka dia tidak diampuni, belum diampuni. Idza lam yughfar lahu famata, Rasulullah bersabda, idza lam yughfar lahu, apabila dia tidak bisa diampuni di bulan Ramadan, famata, kapan lagi dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Ramadan banyak sebab ampunan Allah, dia tidak bisa diampuni. Famata, kata Rasulullah, kapan lagi dia bisa mendapatkan ampunan Allah? Di tempat yang banyak saja ampunan dia tidak bisa dapat, walaupun satu ampunan agar dosanya diampuni dia tidak bisa dapat. Famata, kapan lagi dia mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia bilang, dallat hadhil ahadis, menunjukkan hadis-hadis ini, wa ghairiha, dan hadis-hadis yang lain, wahiyya katsirah, dan dia banyak, hadis yang lain banyak, ala azamah, menunjukkan atas apa? Ala azamah, atas keagungan syahr, keagungan bulan Ramadan, wa azim fadlillah, dan kebesaran
anugerah Allah dari ampunan yang luas, li'adadil ummah, yang telah dipersiapkan untuk umat, dan besar anugerahnya Allah daripada ampunan yang luas yang dipersiapkan untuk umat. Waman fataha wa min fathi abwabil jannah lahum, di antaranya dibukakan pintu surga untuk umat ini. Wa ghalqu abwabun nar, dan dikunci pintu neraka. Wa ajzus syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Wa min igwahihim, daripada igwaihim, penyesatan-penyesatannya syaitan. La yahlik alallah fihi illa halik, tidak ada yang celaka, tidak ada yang haram keberkahan bulan Ramadan kecuali dia benar-benar orang yang celaka. Tidak ada yang terharamkan, tidak ada yang terjauhi daripada pemberian Allah yang ada di bulan Ramadan kecuali dia sudah benar-benar celaka. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan begitu banyak ampunan, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan. Kalau orang tidak bisa mendapatkan satu ini, berarti dia itu benar-benar celaka, benar-benar terlalu jauh dari agama, dari syariat, dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melenceng sedikit pun dia akan dapat. Tapi kalau mereka sudah terlalu melenceng, dia sudah tidak akan dapat. Makanya dia bilang la yahlik fihi Allah, la yahlik Allah fihi illa halik. Tidak ada orang yang celaka di bulan Ramadan yang tidak mendapatkan itu kecuali dia sudah benar-benar dicap syagi, dicap celaka nanti di hari kiamat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi banyak kita cari satu persatu, kita cari rahmatnya Allah di sini, rahmatnya Allah di pemberiannya Allah di ketika kita berbuka, pemberiannya Allah ketika sholat jamaah, pemberiannya Allah ketika tarawih, pemberiannya Allah ketika sahur, pemberiannya Allah ketika selesai sholat subuh, pemberiannya Allah di dalam membaca Al-Quran. Cari pemberian-pemberiannya Allah di dalam situ, kumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi orang yang paling sukses di dalam bulan Ramadan. Hadis setelahnya, wa utiyatil ummah khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'ta li ghairihim, dan diberikan kepada umat ini 5 perkara di bulan Ramadan, lam tu'ta, yang tidak diberikan li ghairihim, untuk selain umat ini. Jadi Allah mengkhususkan untuk umat ini 5 perkara di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada yang lain, umat yang lain. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsun lam yu'tahunna nabi qabli. Rasulullah bersabda, diberikan kepada umatku di dalam bulan Ramadan 5 lam yu'tahunna, yang tidak diberikan an-nabi qabli, kepada nabi-nabi sebelumku. Amma wahidatun, yang pertama, fa innahu idza kana awwal lailah, apabila malam pertama min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan, nadharallahu azza wa jalla ilaihim, Allah memandang kepada mereka, kepada umat semuanya. Wa man nadhara ilaih, barang siapa yang Allah memandang kepadanya, lam yu'adzibhu abada, Allah tidak akan mengazabnya sama sekali. Wa amma thaniya, adapun kemuliaan yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyab indallah min rihil misik. Sesungguhnya khuluf afwahihim, bau mulut mereka, hina yamsuna, ketika waktu sore, atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misik, daripada rihil misik, bau misik. Amma thalitha, adapun yang ketiga, fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya malaikat beristighfar untuk mereka di setiap siang dan malam. Fi kulli yaum, di setiap hari dan malam, setiap siang dan malam. Yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannata fayaqul
laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ya'mur, memerintahkan jannah, surga. Fayaqulu laha, Allah berfirman kepada surga, ista'iddi, siap-siap, wa tazayyani, berhias, li ibadi, untuk hamba-hambaku. Au syaka an yastarihu, mereka sudah dekat untuk istirahat, minta abid dunia, daripada capeknya dunia, ila dari wa karamati, kepada rumahku dan tempat penghormatanku kepada mereka. Jadi Allah berfirman kepada surga, siap-siap, berhias kalian untuk hamba-hambaku, mereka sudah dekat untuk istirahat, mereka sudah dekat untuk istirahat daripada capeknya dunia, kepada rumahku dan tempat penghormatanku kepada mereka. Wa ammal khamisah, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhir lailah, apabila akhir lailah, malam terakhir daripada bulan Ramadan, ghafarallahu lahum, Allah ampuni untuk mereka jami'an, semuanya. Faqala rajulun minal gaum, maka berkata seorang daripada gaum sahabat. Jadi ketika Rasulullah bilang kemuliaan yang kelima yang Allah berikan kepada umat ini, pada malam terakhir Allah ampuni semua dosa mereka. Ada satu orang berkata, ahia Lailatul Qadar, ya Rasulullah, apakah dia malam terakhir itu Lailatul Qadar? Galala, Rasulullah bilang bukan. Alam tara ilal ummal ya'malun fa idza faragu min a'malihim ufu ujurahum. Kata Rasulullah, tidak, belum tentu itu malam terakhir, malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam Lailatul Qadar, bisa jadi tidak. Kenapa? Rasulullah bilang, alam tara ilal ummal, apakah kalian tidak melihat kepada pekerja? Ya'malun, mereka bekerja, fa idza faragu min a'malihim, ketika mereka selesai daripada pekerjaan mereka, ufu ujurahum, dibayar upah mereka. Begitu juga malam terakhir bulan Ramadan, sudah selesai kita beramal, pada malam terakhir bulan Ramadan, ufu ujurana, dikasih, atau dibilang malam gajian. Malam terakhir bulan Ramadan, malam gajian, malam THR dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa THR-nya? Diampuni semua dosa. Jadi ini THR yang lebih kita cari, THR yang lebih kita tuntut, yang kita inginkan. Jadi setiap ketika akhir daripada bulan Ramadan, kita sudah bekerja 29 hari, 30 hari kita sudah berpuasa, ibadah, baca Al-Quran, malam terakhir dikasih upah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni semua dosa-dosa kita. Jadi ini hadis Ibn Khuzaimah di dalam Sahihnya, dan Baihaqi dan Ibn Hibban. Jadi ini hadis khutbah Rasulullah yang menjelaskan kemuliaan daripada bulan Ramadan, yang diriwayatkan Ibn Khuzaimah di dalam Sahih, Baihaqi, Ibn Hibban. Al-hadis jami' li fadail Ramadan, hadis yang mengumpulkan semua kemuliaan bulan Ramadan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Kata Sayyidina Salman, khatabana, khutbah kepada kami Rasulullah, fi akhir yaum, di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Apa isi khutbahnya Rasulullah? Ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun mubarak, wahai manusia, wahai para manusia, qad adzallakum, telah menaungi kalian, syahrun azim, bulan yang azim, yang mulia, mubarak, yang diberkahi. Syahrun, bulan, fihi lailah, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun, bulan,
ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di dalamnya wajib. Wa qiyam lailihi tatawuan, bangun malamnya sunnah. Man tagarraba fihi bi khasla minal khair, barang siapa mendekatkan diri di dalam bulan tersebut dengan satu kebaikan, kana kaman adda farida fi ma siwa, dia seperti adda faridah, menjalankan satu kewajiban fi ma siwa, di bulan yang lain. Barang siapa mendekatkan diri pada bulan Ramadan dengan satu kebaikan, kana seperti kaman adda, seperti orang yang menjalankan satu kewajiban di bulan yang lain. Waman adda farida fihi, barang siapa menjalankan satu kewajiban di dalamnya, kana kaman adda sab'ina farida fi masiwa, seperti orang yang menjalankan 70 kewajiban di bulan yang lain. Wa huwa syahrun sabar, itu bulan yang sabar, dia bulan yang sabar. Was sabar thawabuhul jannah, sabar pahalanya surga. Wa syahrul muasa wa syahr yuzad fihi rizqul mu'min, di bulan Ramadan bulan muasa, bulan saling berbaik, saling menjaga hubungan, saling memberi, dan bulan yuzadu, ditambah di dalamnya rizqul mu'min, rezekinya orang yang beriman. Bulan di dalamnya ditambah rezekinya orang yang beriman. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan buka orang puasa, kana maghfira li dzunubihi, menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi, dan pembebasan bagi dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajri, dan dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattir bihi shaim. Ketika Rasulullah membentangkan kemuliaan orang yang memberikan orang buka puasa, Rasulullah bilang yang memberikan orang buka puasa di sini tadi diampuni dosanya, dibebaskan dirinya dari api neraka, dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Tiga Allah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kullana, tidak semua kita ini yajidu, punya ma yufattir bihi shaim, punya uang untuk memberikan, atau punya rezeki untuk memberikan orang buka puasa. Kami mau dapat kemuliaan tadi, tapi kami kadang tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yu'tillahu hadzal shawab, Allah kasih pahala ini man fattara shaiman, walaupun dia memberikan makan orang yang berpuasa atau memberikan buka orang yang berpuasa, ala syarbati ala tamrah, satu biji kurma. Dia cuma kasih satu biji kurma, dia sudah dapat pahala seperti orang, dia sudah dapat pahala memberikan buka orang puasa. Au ala syarbati ma, atau seteguk air. Oh, saya mau kasih orang berbuka, tidak punya apa-apa, cuma punya seteguk air. Kasih seteguk air, kau dapat pahala itu. Au mudkatin laban, atau seteguk laban. Wahwa syahrun, bulan Ramadan, bulan awaluhu rahmah, yang awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya di pembebasan dari api neraka. Istaksiru fihi min arba' khisal, perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara, kata Rasulullah. Khaslatain turduna bihima rabbakum, 2 perkara agar kalian mendapatkan ridho Tuhan kalian. Wa khaslatain, dan 2 perkara la gina lakum anhuma, yang kalian butuhkan, kalian tidak membutuhkan keduanya, maksudnya yang kalian butuhkan. Fa ammal khaslatan, adapun 2 perkara, allatani turduna bihima rabbakum, adapun 2 perkara yang mana kalian akan mendapatkan ridho Tuhan kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang mana kalian butuh kepadanya,
tas'alunallaha al-jannah, kalian meminta kepada Allah surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, agar kalian dilindungi dari api neraka. Man saka shaiman, barang siapa memberikan minum orang yang puasa, sakahullahu min haudi, Allah akan memberikan dia minum daripada telagaku. Syarbah, satu teguk, la yadma, tidak akan merasa haus, hatta yadkhul jannah, sehingga dia akan masuk surga. Jadi ini khutbah yang panjang yang menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi dibilang siapa yang memberikan minum orang puasa, Allah akan berikan dia minum dari telaganya Rasulullah. Kalau dia sudah minum dari telaganya Rasulullah, dia tidak akan merasakan haus ketika dia di padang mahsyar sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara yang kita harus ulang-ulang, perbanyak di dalam bulan Ramadan. 2 perkara kita akan dapat ridhonya Allah, 2 perkara kita butuh. 2 perkara kita akan mendapatkan ridhonya Allah, syahadatu an la ilaha illallah dan beristighfar. 2 perkara yang kita butuh, yaitu minta sama Allah surga dan berlindung dari neraka. Makanya kita perbanyak asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu perbanyak di dalam bulan Ramadan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq dan hidayah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.